Sebelum lanjut ke video, tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Salam TV Arnews.com. Saya Widya Paramita. Berikut adalah informasi terkait bantuan ratusan juta Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru atau Basnas yang disalurkan untuk budidaya ikan dan puyuh. Ini selengkapnya. Pekanbaru 24 Desember 2024 TV Arnews.com. Bertempat di Hotel Evo, Jalan Sudirman, Kota Pekanbaru, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Pekanbaru menyalurkan bantuan dana sebesar ratusan juta untuk 20 mustahik. Mereka yang menerimanya merupakan warga yang termasuk dalam kategori miskin dan kurang mampu. Setiap orangnya mendapatkan dana bantuan hingga sebesar 10 juta rupiah. Budidaya ikan, jumlah mereka adalah 10 orang. Masing-masing mendapatkan anggaran 10 juta dari Basnas Kota Pekanbaru. Jadi totalnya 100 juta untuk budidaya ikan. Untuk yang kedua adalah budidaya puyuh, burung puyuh. Juga 10 orang, masing-masing mendapatkan dana 10 juta juga. Totalnya adalah 100 juta. Jadi untuk meningkatkan kapasitas para penerima dana ini, baik kapasitas budidaya ikan dan juga budidaya puyuh, maka kita memberikan namanya latihan kewirausahaan supaya mereka lebih meningkat nanti penghasilannya. Maka kami undang narasumber yang memang berkompeten dan dia praktisi di bidang budidaya ini untuk memberikan pencerahan, memberikan ilmu bagaimana mengelola ikan, bagaimana mengelola puyuh supaya bisa maksimal hasilnya. Pak, mungkin ini Pak, pesertanya itu seperti apa Pak? Mereka mendaftar dulu, orang dari keluarga kurang mampu ya, atau seperti apa? Ya. Jadi yang menerima manfaat ini pertama adalah para mustahik yang dari keluarga yang kurang mampu dan mereka kekurangan dana untuk mengembangkan usahanya. Maka kita seleksi, syarat-syaratnya pertama memang dia tidak mempunyai dana untuk mengembangkan usaha. Kemudian dia memang direkomendasikan oleh RT-nya bahwa dia dari keluarga yang kurang mampu. Jadi kita seleksi, kemudian disurvei juga, disurvei ke lapangan, betul nggak orang yang kurang mampu, mana usahanya. Lalu setelah ditengok, disurvei, ini orang yang benar, berarti dia berhak menerima bantuan dana dari Basnas Kota Pekanbaru. Jadi yang paling menentukan adalah surveinya itu. Kalau permohonan kan semua orang bisa datang mengantarkan permohonan, tapi untuk meneliti benar atau tidaknya dia berhak, maka disurvei oleh tim survei di lapangan. Pak, mungkin salah satu contohnya yang kurang mampu itu seperti apa Pak? Mungkin nggak punya rumah atau pendapatan tidak tersabat. Ya, yang kurang mampu itu termasuk bagi miskin. Yang pertama, dia punya usaha tetapi tidak mencukupi. Misalnya dia ada 5 orang anak beranak. Seharusnya 5 orang itu 5 juta minimal sebulan misalnya, tapi dia hanya mampu 2 juta setengah, itulah kemampuan dia. Maka dinamai orang ini orang yang miskin dan dia berhak menerima dana zakat. Jadi kalau kebutuhan pokoknya sehari-hari itu tidak mampu dia mencukupi, maka dia disebut kurang mampu. Nah, kalau untuk menentukan ini namanya had kifayah. Had kifayah itu batas ambang yang mencukupi kebutuhan pokoknya. Kalau kita Pekanbaru ini had kifayahnya 800.000 per orang misalnya dalam 1 bulan. Nah, jadi kalau berlima dia berarti 85 kan 44 juta lah setidaknya minimal hasil daripada gajinya itu kan. Ternyata dia tidak sampai seperti itu, hanya kadang-kadang 2 juta. Jadi ini miskin, ini wajib kita bantu ini. Pak, itu rekomnya dari RT RW atau dari data DTKS itu yang miskin itu nanti syaratnya salah satu? Rekomnya ada 2. Pertama dari UPZ Masjid yang telah kita bentuk di daerah masing-masing. Jadi orang UPZ Masjid itu tahu lokasi dia. Di rekom orang ini tolong diberi bantuan. Ya? Yang kedua dari RT juga. RT surat miskin Pak ya? Surat miskin. SKTM istilahnya. Prosesnya berapa lama Pak? Proses yang mendapatkan apa?
Wakil Ketua 2 Bagian Pendistribusian Basnas Kota Pekanbaru Haji Fikri Mahmud LCMA mengatakan selain memberikan dana, Basnas sekaligus memberikan pelatihan kewirausahaan bagi penerima dana sehingga mustahik yang menerima dana bisa mengembangkan usahanya dan bisa sukses ke depannya. Pelatihan dasar kewirausahaan bagi mustahik yang menerima dana pemberdayaan dari Basnas Kota Pekanbaru, ujarnya Selasa 24 Desember 2024. Dikatakannya ada 2 kelompok yang menerima dana dari Basnas Kota Pekanbaru. Pertama, kelompok budidaya ikan. Jumlah mereka sebanyak 10 orang. Masing-masing mendapatkan anggaran 10 juta rupiah. Jadi totalnya 100 juta untuk yang budidaya ikan. Kemudian yang kedua, untuk budidaya burung puyuh juga 10 orang. Masing-masing mendapatkan 10 juta dan totalnya 100 juta rupiah, ujarnya. Kawan-kawan media, sahabat-sahabat semua, hari ini ya, Basnas Kota Pekanbaru mendistribusikan zakat kepada 20 orang mustahik, yaitu programnya adalah budidaya burung dan budidaya ikan. Nah, uang yang kami distribusikan kepada mustahik 20 orang ini, ya, 10 orang budidaya ikan dan 10 orang budidaya burung. Masing-masing mereka kita berikan bantuan sebesar 10 juta. Artinya kalau ada 20 berarti 20 juta, 200 juta, kan begitu. Nah, ini semuanya, dana ini adalah dana zakat para muzaki yang membayar zakat di Basnas Kota Pekanbaru. Insya Allah semua dana-dana atau uang-uang zakat yang diberikan oleh para muzaki di Basnas Kota Pekanbaru kita salurkan sesuai dengan kebutuhan daripada para mustahik yang ada di Kota Pekanbaru. Itu dia. Jadi harapan untuk kedepannya Ketua terkait dengan kegiatan Basnas ini. Nah, harapan kami kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru, percayalah, insya Allah kami masih on the track. Basnas Kota Pekanbaru masih amanah, insya Allah. Ya, oke. Jadi imbauan Ketua untuk para muzaki ini gimana? Untuk apalagi nih di akhir tahunnya juga nih. Iya, apalagi nih Pak, untuk muzaki, para muzaki yang ada di Kota Pekanbaru, bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai harta, mari sama-sama kita berzakat ke Basnas Kota Pekanbaru. Ingat bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa kemiskinan ekstrim di Kota Pekanbaru ini sudah semakin meningkat. Karena itu dibutuhkanlah tangan-tangan kita untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang ada di Kota Pekanbaru. Sesungguhnya Basnas hadir untuk mengentaskan kemiskinan dan hadir juga untuk mensejahterakan umat. Terima kasih. Untuk meningkatkan kapasitas para penerima, maka Basnas Kota Pekanbaru memberikan pelatihan kewirausahaan supaya mereka bisa mengembangkan usahanya. Jadi, penerima manfaat ini adalah mereka, para mustahik dari keluarga miskin dan kurang mampu. Kami ada melakukan survei ke rumah penerima dan syarat lainnya juga keterangan kurang mampu dari RT domisilinya, tutupnya. Arman Pasbar, Jack Jamri bersama tvRnews.com. Wah, luar biasa. Dan tentunya ini berita gembira bagi kita semua, khususnya para penerima bantuan dari Basnas Nasional Pekanbaru ya. Semoga bermanfaat dan menjadi ladang pahala. Saya Widya Paramita, sampai jumpa. Terdepan sumber informasi jelas dan terpercaya. Setiap detik kami siap sedia. Jangan lewatkan kabar yang terbaru. TV